Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini adalah hari Jumat 15 September 2023, hari H akreditasi. Ya, mantap. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan akreditasi hari pertama yang dilaksanakan secara online ataupun daring, bahasa kerennya. Jadi fokus pada hari pertama ini adalah pembukaan dan juga telaah dokumen dari mulai bab 1 hingga bab 5 gitu. Ya, inilah kondisi teman-teman sebelum acara. Jadi masih banyak yang mengerjakan perintilan-perintilan di ruangannya masing-masing gitu. Secara garis besar ruangan sudah ready to survei. Jadi sudah siap untuk disurvei. Dokumen juga sudah siap untuk disurvei, tinggal kesiapan mental teman-teman aja. Apakah sudah siap untuk disurvei atau gitu. Ya, ini dia beberapa teman-teman sudah terlihat di ruangan masing-masing. Nah, ini dia ya gitu. Ya, ruangan juga sudah rapi-rapi dan bersih-bersih gitu. Ya, gimana ya? Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba gitu. Kita akan lihat hari ini bagaimana kondisi dan situasi teman-teman, apakah tegang ataupun baik-baik saja. Tapi kalau melihat dari wajahnya sih kelihatannya tegang-tegang semua teman-teman gitu. Oke, kita akan bersiap di aula tengah semua. Kita simak kegiatan hari ini melalui video ini. Thank you. Pagi. Lagi ngapain, Bu? Ini Sauna nih. iya sauna. Pak, ini nggak bisa ditukar apa? Apanya? Hari H masih disuruh tanda tangan, guys. Ini UKM gimana? Di depan itu nggak boleh. Oke, tanpa berlama-lama waktu, ayo kita cek keseruan hari pertama akreditasi Puskesmas Bojongnangka. Check this out teman-teman, mantap. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Puskesmas dan Yel-Yel Puskesmas Bojongnangka. Kepada tim paduan suara, saya persilahkan. Kesehatan masyarakat Puskesmas Bojongnangka Tangerang paling depan bagi kesehatan warga, profesional dan bertanggung jawab. Misi siap memberi pelayanan dalam semangat akreditasi. Membangun kesehatan tujuannya, kesehatanmu kebanggaanmu, siap sedia kesehatan masyarakat, itulah prioritas bagi kami. Senyum ikhlas memberikan yang terbaik, wujudkan masyarakat yang sehat. Kesehatan masyarakat Puskesmas Bojongnangka Tangerang, garda paling depan bagi kesehatan warga, profesional dan bertanggung jawab. Siap memberi pelayanan bermutu dalam semangat akreditasi. Membangun kesehatan tujuannya, kesehatan masyarakat Puskesmas Bojongnangka Tangerang, garda paling depan
Selanjutnya yaitu acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala Dinas Kabupaten Tangerang kepada Dr. Haji Ahmad Muklismar. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua beserta anggota tim Surveyor Akreditasi dari KMKP, Dr. Della Sarah Distrianda dan Ibu Tiara Lutfi, SKM MKM RD, yang sudah berkenan hadir melalui daring untuk mengawali rangkaian proses survei reakreditasi Puskesmas Bojong Nangka. Baik. Kepada Dr. Haji Ahmad Muklismar yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, sambutan yang kedua yaitu dari Kepala Puskesmas Bojong Nangka kepada Dr. Haja Salmawati MKM. Saya persilahkan. Terima kasih. Kedengaran suara. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam kegiatan reakreditasi dalam jumpa daring. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan untuk bisa berkumpul melalui daring. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan selama kegiatan reakreditasi yang akan kita laksanakan pada hari ini tanggal 15 September sampai tanggal 17 September 2023. Kami tim Puskesmas Bojong Nangka memohon arahan dan dampingannya untuk semua pihak, terutama untuk tim surveyor Dr. Della dan Ibu Tiara. Karena terus terang penilaian akreditasi ini sudah tertunda diakibatkan karena kemarin kita terlanda pandemi COVID. Pada Dr. Haja Salmawati MKM yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu doa
kepada Ibu Endang Sri Rahayu, saya persilakan untuk memimpin doa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memandunya dengan secara Islam. Untuk yang beragama non-Muslim, kami menghaturkan membaca doa sesuai dengan kepercayaannya. Baiklah, rangkaian acara pembukaan sudah selesai. Selanjutnya, saya serahkan kepada tim Surveyor untuk kegiatan daring reakreditasi hari ini. Kepada tim Surveyor, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi teman-teman. Kemudian tentunya teman-teman dari Puskesmas Bojong Nangka yang hari ini, selama 3 hari ini nanti kita akan melakukan survei gitu ya. Dan yang saya cintai ini teman sepaket, kami selalu bilangnya teman sepaket karena dari 2015 sudah sama-sama kami berfokus untuk di akreditasi FKTP dengan Bu Tiara. Mangga Teteh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Dr. Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Ya. terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mau di akre. Kita akan melakukan akreditasi puskesmas selama 3 hari. Itu ya, yang hari ini kita akan mulai dengan Zoom atau online. Besok dan hari Minggu kita akan mulai secara offline. Baik teman-teman, sekali lagi puskesmas ini adalah merupakan lini pertama, gitu ya, ataupun jalannya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, di sini teman-teman yang perlu diketahui adalah akreditasi ini kita ingin melihat bagaimana terkait peningkatan mutu pelayanan. Kalau dulu orang malas ke puskesmas gitu-gitu aja, sekarang tuh sudah banyak yang masyarakat bilang enak ke puskesmas, puskesmas tuh sekarang bersih, rapi gitu ya, orang yang ramah-ramah. Adalah bagaimana tadi saya setuju sama Dr. Salma, akre ini bukan sekedar selembar kertas, tetapi hasil akreditasi ini dapat mencerminkan layanan yang ada di puskesmas Bapak Ibu semua. Dan tentunya ini adalah kinerja dari Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Tangerang, gitu ya. Lainnya. Memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveyor lain ini tidak boleh ya, teman-teman. Kemudian juga mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta, dan tentunya saya dan Bu Tiara hanya tergabung dalam satu lembaga akreditasi. Kami juga ada sanksi survei ya, teman-teman, sanksi sebagai surveyor, makanya kami harus menjaga kode etik. Saya selaku Kepala Puskesmas Bojong Nangka, Dr. Samawati, akan memaparkan profil puskesmas kami, Puskesmas Bojong Nangka. Izin Dr. Dela, saya dan juga pemerintah off kamera, terima kasih. Boleh dok, mangga dok. Dari atas ya. Bismillah. Selamat datang Surveyor Akreditasi 2003 Dr. Dela dan Ibu Tiara Lusvi. Saya Dr. Salmawati selaku Kepala Puskesmas Bojong Nangka akan memaparkan profil puskesmas kami. Mencapai target di bulan Februari tersebut itu alasannya. Kemudian kepatuhan pelayanan persalinan ruang PK, alhamdulillah semua sudah mencapai target di atas 80%. Kemudian kelengkapan pengisian K4 anamnesa di pelayanan KB sesuai standar, alhamdulillah juga sudah mencapai target, semua di atas 80%. Semua pasien imunisasi mendapat edukasi KIPI juga sudah mencapai target, semua di atas 80%.
Kemudian pengisian lembaran rekam medis di rawat jalan TB juga sudah mencapai target semua di atas 80%. Pelaporan hasil laboratorium kritis kurang gizi 81,22, P2P 49,6, dan Puskesmas baru 57,94%. Sementara upaya UKM pengembangan UKGM 63,4%, kesehatan tradisional 37,5%, dan kesehatan olahraga 40%, kesehatan kerja kami belum mencapai target karena di sini tidak ada pabrik atau UMKM yang sesuai standar. Kemudian capaian UKP pengobat rawat jalan kami mencapai 6,57%. Pengobat rawat jalan ini adalah untuk kegiatan KB, lansia remaja, UKS, UKMD, kegiatan Promkes, dan program UKS, program gizi, program Kesling, program Indra, dan kesehatan anak. Ini ada semua fotonya terlampir. Sekian presentasi dan paparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu aja Dokter Dela. Ya, terima kasih Bu Tiara. Bu Tiara ini memang sedang membelah diri beliau ya. Yang satu di mana, yang satu di mana ini. Semangat yang penting sehat. Ya, Baik, teman-teman mungkin itu dari saya dan Bu Tiara. Kita akan rehat dulu. Kita akan masuk lagi di jam 9.45 ya. Kita akan masuk sesuai dengan roomnya. Dokter Selmi, terima kasih. Dan beberapa indikator, kemudian kita berdasarkan juga hasil lensa dari dinas kesehatan. Dan dari situ kita menetapkan tujuan dan target sasaran. Lalu setelah kita menetapkan tujuan, kita melakukan prioritas menetapkan sasaran, lalu mencari merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, kita melakukan perumusan dan cara tidak lanjut serta menentukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita akan mulai telusur terkait TKPP ya. Nah, yang mau saya tolong boleh mau satu, mau dua orang, mau rame-ramean, ganti-gantian juga nggak apa-apa. Bagaimana terkait layanan yang diberikan oleh Puskesmas Bojongnangka dari pasien datang sampai pasien pulang. Yuk, mangga. Membutuhkan resikonya seperti apa. Di depan ada screening visual rawat jalan dok, ada merah, kuning, orange, kemudian ada resiko jatuh, hijau, sama yang ungu. Jadi nanti dilihat kalau merah itu biasa henti jantung, sudah pingsan, sudah sesak nafas, kuning itu dia sudah nyeri dada, nyeri hebat, kemudian kalau sama sempoyongan, kalau yang hijau ini dia kondisinya stabil. Datang pasien umum sama pasien BPJS dok. Pasien umum dan BPJS menunggu di ruang tunggu antrian, nanti dipanggil oleh petugas pendaftaran. Setelah dipanggil nanti pasien membawa, kalau pasien lama, pasien membawa kartu berobat. Nanti diidentifikasi melewati komputer, dilihat apakah benar pasien tersebut. Jika benar, ditanyakan keluhannya apa, biar nanti bisa sesuai ruang pelayanan apa yang akan dituju. Siapa yang pegang Google Drive-nya? Boleh dibuka terkait pendaftaran. Izin dok, screen-nya apa terlihat? Terlihat. Oke. Antriannya umum sama BPJS ya. Yang menjadi prioritas lansia sama TB paru ya. Ya. Oke, betul. Terus ke bawah. Oke. Baik. Berarti teman-teman tadi ya, selain lansia, kemudian yang TB, kemudian ini juga yang bahasa, termasuk yang fisik ya. Ada kendala fisik ya.
Ya, itu tadi saya udah baca ada kendala fisik. Ya, oke. Terkait penyediaan obat emergensi, obatnya apa aja, ditaruhnya di mana aja? Ya, kami di Puskesmas memiliki 2 troli emergensi, 1 troli emergensi sentral untuk seluruh puskesmas dan 1 troli khusus untuk di Ponet karena obat-obatnya berbeda, Dok. Kemudian ada juga emergency kit yang tersedia di ambulans. Untuk obat-obatnya yang tersedia di dan bab 1, 125, 136, 14 dan 163. Oke ya, teman-teman. Terima kasih ya. Kita ketemu besok secara offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo istirahat dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Dianalisa dan dibuat RTL-nya, tindak lanjutnya monitoring terhadap RTL. Enggak? 512B. 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 Yang mana, Dok? Itu ya, Dok, ya mutu unit ya, Dok? Mutu unit aja. Mutu unit. Mutu unit ya, Dok. Yang UKP. Baik, Dok. Ini bahwa setiap bulan itu teman-teman itu kita kirimkan lembar harian. Jadi lembar untuk pemantauan harian untuk masing-masing indikator. Dari kita kan ada 14 indikator mutu unit. Lalu kita beri kepada semua unit bulanannya. Sudah, Dok, dari 6 bulan. 6 bulan terakhir, Dok. Dari Tadi bulan kan Januari sampai Juli. UKPP itu ada 14 kalau nggak salah ya. Ya, ada Terus 14. GMPP-nya 1, terus admin, UKM sama kinerja ya. Gitu ya. Oke, Ya, Dok. baik. Analisanya per berapa? Analisanya dia. Kemudian saya mau nanya terkait validasi data. Nah, bagaimana teman-teman memvalidasi data Puskesmas Bonang? Mangga. Jadi ada syarat atau indikator kenapa indikator mutu itu wajib divalidasi, Dok. Yang pertama itu adalah indikator mutu yang baru. Yang kedua itu adalah indikator mutu yang akan dipublikasikan. Yang ketiga, jika terjadi perubahan profil indikator. Betul. Atau yang keempat, jika jika ada kesalahan perhitungan, gitu, Dok. Nah, untuk di kami sendiri ada indikator mutu yang baru dibuat di tahun 2023 dan ada indikator mutu yang akan kami publikasikan ke masyarakat, gitu. Untuk indikator mutu baru yang kita lakukan validasi itu contoh ada di UKP kali ya. Indikator yang sudah kita buat. Nah, teman-teman bikin angka validnya berapa persen? Kalau saya lihat 90% ya. 90%. Iya, Dok, di atas 90%, Dok, kita anggap valid. Oke, baik. Untuk semua data ya? Iya, untuk semua data. Boleh dikebawahin? Oke, baik. Validasi sudah, kemudian terkait analisis sudah tadi ya. Nanti tinggal kita lihat besok ya secara langsung ya. Bagaimana keterkaitan data, kemudian juga dengan kinerja ya. Nah, tadi saya udah lihat RTL, saya udah lihat TL. Teman-teman mau monitoring nggak terkait pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan? Dok, yang tidak tercapai buat rencana tindak lanjut, nanti di bulan tersebut dia akan melaksanakan tindak lanjutnya dan di logbul selanjutnya kita lakukan monitoring apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Itu yang kita terjadi ketika di INM, Dok. Jadi di bulan Januari, Februari, Maret ANC kita kan tidak tercapai ya waktu itu. Karena kenapa? Gara-gara kita salah persepsi mengenai definisi operasionalnya dari profil indikator tersebut, gitu. Kita tindak lanjut langsung di bulan April, sehingga ketika dilakukan pengukuran bulan April hasilnya sudah sesuai, Dok.
sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan definisi operasional profil indikator. Berarti terdokumentasi di ini ya, pertemuan Lokbul ya. Oke. Ada nggak contohnya? Teman-teman notulensinya dimasukin nggak? Kita masukkan dok. Oke, mangga. Tiga nih. 1.6. Oke, sekarang kita ngomongin terkait uji coba atau PDSA. Teman-teman bikin apa? Oke, PDSA 514. Oke, untuk PDSA kita bikin 2 dok. Yang pertama itu yang berkaitan dengan ANC sesuai standar, itu karena tidak tercapai 3 bulan berturut-turut dok. Kita bikin PDSA-nya itu adalah bagaimana cara meningkatkan 514 poin kalau nggak salah. Nah ya. Jadi untuk di 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret, ada indikator yang tidak tercapai 3 bulan berturut-turut, yaitu ANC sesuai standar ya. Jadi untuk PDCA-nya sendiri, kami berencana untuk meningkatkan capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar untuk plannya, dan kami berharap dalam 1 bulan capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar dapat meningkat. Tindakan yang kami lakukan adalah melakukan pemilihan dan pemilahan kasus sesuai definisi operasional dan kriteria inklusi, melakukan sosialisasi pelayanan ANC. Lalu yang kami amati atau dunia adalah pemilihan kasus ternyata belum sesuai definisi operasional yang tadi sempat saya sampaikan, dan juga tidak sesuai dengan kriteria inklusinya dok, sehingga pasien yang masuk kategori kriteria eksekusi itu ternyata masuk dalam daftar kasus. Itu yang kedua. Dari hal tersebut kita amati juga kalau ternyata petugas PIC mutunya masih belum memahami definisi operasional. Verifikasi itu biasanya di akhir tahun. Ya, berarti udah dapat ya feedback ya dari Dinkes ya. Nah, untuk yang 2022 ya dok ya? Ya, mangga, Untuk boleh yang dilihatin yang udah lengkap ya. Oke, kita masuk ke Menris yuk. Ceritain. Baik, terima kasih dok. Kembali kasih dok Anis. Aduh, saya tuh sebenarnya lagi kurang enak badan ya. Habis minum obat malah ngantuk. Alhamdulillah ya dok. Aduh, Masya Allah nih. Oke, baik. Habis dari register resiko, teman-teman kemana nih? Setelah dilakukan register resiko, dilakukan profil dok, scoring. Yes. Yang mana yang di scoring? Setelah dilakukan USG untuk yang kebakaran, terkait kebakaran, pengendaliannya untuk pemberian lakban, untuk program TB ada pengadaan sputum boot, lalu untuk pasien komplain dilakukan pemindahan area pelayanan loket pendaftaran. Untuk apa saja yang mau dikerjain? KAK program Menris ada dok? Ada, oke, boleh dibuka. Nah dokter Anis nanti digabung ini ya di KAK-nya mutu ya dok? Baik dok, jadi nanti yang program kita yang PPI, KP dan itu kami masukkan dok yang Menris dok. Yes, ya. Masukin di jadwal kegiatannya aja yang diambil ya dok? Ya dok, di program peningkatan mutu ya. Di KK. Oke, buka. Baik, kembali kasih. Oke, mangga, kita ngomongin sasaran keselamatan pasien. Yuk, mangga, siapa yang mau cerita? Baik dok, lanjut ya dok. Ya. Dok, saya Desi dok, perwakilan dari KP ya dok ya. Jadi di KP sendiri kita menceritakan ada 6 sasaran keselamatan pasien dok. Yang pertama itu ketepatan identifikasi pasien. Nah dia ada 2 kriteria dok di situ. Ketepatan identifikasi pasien yang bisa dan ketepatan identifikasi pasien dengan kondisi khusus, yaitu kayak contohnya seperti orang gila atau pasien yang tidak sadar. Yang kedua yaitu peningkatan komunikasi efektif. Yang ketiga, penggunaan obat yang perlu diwaspadai seperti obat-obatan high alert atau obat-obatan dengan psikotropika. Yang keempat, ketepatan prosedur lokasi pasien dengan operasi. Yang kelima yaitu pengurangan resiko infeksi, dan yang keenam yaitu pengurangan resiko jatuh. Itu sih dok dari SKP yang saya pelajari dok. Oke, baik. Ada 6 ya.
Iya dok. Baik. Ada KAK-nya, teman-teman bikin KAK. Ada dokter. Ya, boleh dibuka dulu KAK-nya. Nah, ini untuk SOP-nya dok, langsung ke prosedur dan langkah-langkahnya, yaitu pertama, petugas menanyakan data pribadi pasien seperti nama, tanggal lahir, umur, dan alamat. Jika tidak ada pendamping, maka petugas menyesuaikan dengan KTP pasien. Apabila pasien adalah pasien baru, maka petugas menyesuaikan dengan identitas yang dibawa pasien. Jika tidak ada identitas, maka diberi nama Tuan X atau Nyonya X. Jika pasien lama, maka petugas menyesuaikan dengan nama yang ada pada rekam medis sesuai dengan identitas yang dibawa pasien, dok. Oke, baik. Boleh udah ada contohnya bukti identifikasinya? Ada, dok. Ya, enggak. Yang Nyonya Miftahul. Nah, ini waktu pasien berkunjung ke polisi, dok, dia didampingin oleh mamahnya waktu itu. Dia dengan gangguan jiwa. Label high alert yang bertuliskan high alert dengan warna merah dan tulisan high alertnya warna putih di setiap ampul untuk obat injeksi. Sedangkan untuk obat yang tablet ditempelkan di dalam kardusnya. Atau kalau sudah masuk ke ruang farmasi atau ruang pelayanan, ditempelkan di keranjang atau di rak obatnya. Untuk rasa sendiri, obat-obat yang memiliki tampilan atau nama yang sama diberikan jarak atau spasi 2-3 item obat yang berbeda untuk menghindari terjadinya kesalahan pengambilan obat. Oke, baik. Boleh ditampilkan ininya yuk, SOP terkait obat high alert sama LASA. Tandanya di UKP dok, jadi saat anestesi dan setelah di anestesi. Oh, ya, ada di oke. UKP dok. Ya, baik. Nanti ya, besok kita lihat ya. Ya dok. Oke, baik. Kita lanjut. Langkah kebersihan tangan juga pasti teman-teman udah dong ya. Saya mau tanya terkait penapisan pasien resiko jatuh. Ya, baik dirawat jalan, baik di IGD, ataupun baik di PONET. Enggak. Dengan melakukan pengamatan cara berjalan dan alat bantu yang digunakan, penapisan dilakukan oleh semua petugas yang menemukan pasien dengan resiko jatuh dengan kriteria semua pasien yang menggunakan alat bantu berjalan, semua pasien dengan cara berjalan yang tidak stabil, dan pasien dengan postpartum. Yang ketiga, memasang stiker berwarna kuning pada lengan tangan pasien yang disediakan di meja satpam. Petugas mengarahkan pasien ke ruang tunggu unit pelayanan yang dituju jika pasien didampingi oleh keluarga yang melakukan pendaftaran. Jika tidak didampingi keluarga, maka satpam melakukan pendampingan sampai di poli yang dituju. Pendaftaran dibantu oleh satpam. Gitu, dok. Oke, itu yang untuk rawat jalan. Kalau yang untuk di IGD sama PONET? Ini dok. Ini untuk resiko jatuh yang khusus pasien PONET. Bidan jaga melakukan identifikasi pengkajian resiko jatuh pada pasien baru dengan kondisi resiko jatuh menggunakan Morse scale. Bidan jaga melakukan screening pada pasien resiko jatuh dengan mengisi Morse scale. Bidan jaga memberi penanda resiko jatuh berupa gelang identitas berwarna kuning. Jadi bedanya dok, kalau di rawat jalan kan kita pakai stiker. Nah khusus untuk pasien PONET karena dia menginap, jadi kita pakainya gelang berwarna kuning. Yang kedua, bidan jaga melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien bahwa pasien mengalami resiko jatuh, dok. Oke, kita ngomongin insiden keselamatan pasien. Segera akan kami perbaiki ya, dok. Ya. Ada insiden
di Bojong Nangka? Oke, baik. Nanti saya juga konfirmasi ke Bu Tiara ya. Oke, baik. Kita masuk ke PPI. Terima kasih Dokter Dela. Yuk, kita ngomongin PPI yuk. Petugas. Dalam beberapa kewaspadaan standar itu, saya melakukan setiap bulan, sebulan sekali itu melakukan checklistan pemantauan kewaspadaan dokter. Ya, Terus kalau untuk kewaspadaan transmisinya itu, saya melakukan survei untuk survei HAIS harian dan survei HAIS bulanan. Oke, terus? Terus dalam seperti kayak kebersihan tangan, kita juga kan ada dok yang kayak pengisian KKT setiap hari. Terus kalau untuk APD juga kita melakukan pemantauan ke tiap ruangan. Untuk pengendalian lingkungan, untuk pengendalian lingkungan seperti limbah-limbah kita selalu memantau. Terus untuk sterilisasi, kita punya 2 alat sterilisasi dokter, satu sterilisasi panas kering dan satu lagi itu penggunaan autoclave. Terus untuk penyuntikan yang aman, kita selalu memantau bagaimana cara penyuntikan yang aman dan bagaimana cara pemakaian APD-nya. Lalu untuk penempatan pasien, sini itu kita rawat inapnya itu hanya untuk ponet dok, jadi hanya untuk ibu hamil paling cuma untuk sehari 2 hari untuk rawat inapnya dok. Kita sudah ukur dalam satu ruangan itu ada 2 tempat tidur. Kita sudah ukur jarak tempat tidur pertama dan tempat tidur kedua itu ada 107 cm. Terus kalau untuk kesehatan petugasnya itu kita melakukan pemantauan pada petugas itu setiap sekali setahun dokter. Jadi kita baru melakukan pada bulan Agustus kemarin. Tim PPI mengeluarkan izin untuk melakukan renovasi. Setelah dilakukan renovasi, setelah dikeluarkan izin, kita mengajarkan kepada kontraktor bagaimana cara untuk tidak menyebarkan infeksi seperti debu ataupun alat-alat untuk renovasi lainnya. Terus setelah dilakukan renovasi, tim PPI mengadakan pemantauan checklistan pos konstruksi dokter. Oke, baik. Penerapan kewaspadaan itu saya pakai form yang seperti ini dok. Jadi saya lakuin tiap bulan. Jadi saya pakai form yang seperti ini dok. Jadi dalam satu form itu ada beberapa ruangan seperti pendaftaran dan rekam medis, pemeriksaan umum, gigi dan mulut, UGD, persalinan normal dan ponet. Untuk rawat inap kita gabungkan dengan ponet dok. Terus kesehatan keluarga, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, kefarmasian, laboratorium, dan pelayanan konseling lainnya. Jadi di dalam satu form itu ada kewaspadaan standar seperti hand hygiene, APD, pengendalian lingkungan, pengendalian alat atau steril, penyuntikan yang aman, pengelolaan linen, limbah, etika batuk, penempatan pasien, dan kesehatan petugas dok. Oke, baik. Ada lagi yang lainnya selain ini? Untuk hand hygiene-nya juga saya buat ini dok, checklistan untuk kelengkapan sarana dan prasarana hand hygiene dok. Ya udah kita panggil. Siapa dulu? Ya, mangga siapa duluan? AI dulu boleh dok ya? AI dulu. Boleh, audit internal, boleh. Baik. Mangga. Kita ngomongin audit internal, berarti 163. Ini untuk audit plan-nya dokter. Bawah lagi boleh. Pertama untuk kegiatannya kita lingkupnya ada admin, UKF, UKP. Yang dipilih kalau adminnya ruang tunggu pendaftaran pasien, pelayanan UKM-nya pelayanan posyandu terstandar, kemudian UKP-nya SOP pengambilan dahak. SOP-nya kesesuaian terhadap standar tata geraha, kepatuhan proses
pelayanan terhadap SOP sama capaian kinerja pelayanan dan kesesuaian terhadap standar akreditasi. Kalau yang UKM ini dipilih pelayanan posyandu kriterianya dengan checklist strata posyandu, UKP ini SOP pengambilan dahak, kemudian yang admin ini kesesuaian terhadap standar tata graha. Metodenya ada observasi, wawancara, dan observasi. Kemudian instrumennya ada kuesioner, paduan observasi, dan checklist, serta SOP. Bawa lagi. Sendiri kita ada 3 kegiatan dok. Yang pertama itu pemeriksaan kesehatan pegawai. Yang kedua itu ada si pegawai. Dan yang ketiga ada konseling apabila terjadi cedera atau penyakit akibat kerja. Ya. Di K3 sendiri, teman-teman ada apa aja ya? Kita pegangannya Permenkes nomor berapa? PMK, bentar dok, nyentek dulu. Boleh. Berapa? PMK nomor 52 tahun 2018 dok. Tentang K3 di Fasiankes. Oke. Kita pegangannya sama-sama itu ya. Iya dok. Oke. Jadi di Fasiankes itu ada apa aja? Konseling, iya. Terus? Itu aja dok. Apa lagi? Itu aja? Untuk K3 sendiri sebenarnya hanya yang 3 ini aja dok. Karena kan kalau sesuai yang PMK tadi ada 11 kegiatannya sebenarnya berkesinambungan dengan KP, dengan PPI, dengan MFK. Jadi untuk program K3 sendiri kami hanya masukkan 3 kegiatan ini aja dok. Ergonomi? Iya, karena selebihnya nanti akan berkesinambungan dengan program MFK. Misalnya dia COVID, dilakukan pemeriksaan lab dulu untuk mengkonfirmasi bahwa memang positif COVID atau tidak, dan kalau hasil labnya sudah keluar, tim K3 akan membuat janji dengan pegawai yang terpapar untuk dilakukan konseling dengan dokter. Kemudian kami juga punya setelah konseling akan dilakukan pencatatan hasil konselingnya dok. Jadi kita punya register buku yang pegawai yang sakit. Oke. Boleh di-share terkait konselingnya, bukti konselingnya? Contohnya ini dok, dengan pegawai atas nama EN Nurhayati. Dia diagnosanya adalah COVID-19, tindak lanjutnya sudah dilakukan pengobatan sesuai dengan penyakit, petugas menjalani isolasi selama 5 hari dan diberikan konseling PHBS oleh petugas K3 dan dilakukan pemantauan dengan menanyakan keluhan melalui telemedicine. Jadi kita tetap pantau by WA. Programnya sendiri udah? Untuk programnya ada 7 komponen dok. Yes, ada 7 komponen. Apa aja? Yang pertama program keamanan dan keselamatan. Ya, betul. Terus? Kemudian yang kedua program pengelolaan limbah B3. Yes, betul. Kemudian penanganan bencana, penanganan kebakaran, inventarisasi alat kesehatan, dan sistem utilitas. Oke. Baik. Boleh dilihat jadwal acaranya apa aja? Jadwal kegiatan, jadwal acara lagi. Ini ketahuan banget nih saya. Efek pengaruh obat. Aduh. Jadwalnya ada, jadwal kegiatannya. Di KAK coba, di KAK. Kalau nggak di pedoman. Kan untuk limbah B3 sendiri, kita pengelolaannya setiap hari yang ditangani dimulai dari pemilahan. Pemilahannya langsung di tempat penghasilan, yaitu di ruang unit pelayanan masing-masing. Yaitu sudah dipisahkan antara limbah medis biasa dan limbah medis padat. Yaitu disediakan safety box dan tempat sampah khusus medis. Lalu setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan di setiap unit,
nanti ada pengangkutan yang dilakukan oleh petugas kebersihan, yaitu sebelum pelayanan dan setelah pelayanan. Setelah pelayanan itu dilakukan dengan petugas yang menggunakan APD sesuai standar dan pengangkutan menggunakan alat troli khusus. Untuk setelah diangkut dari setiap ruangan, dilakukan penyimpanan sementara di limbah B3, TPS limbah B3 yang tersedia di dalam lokasi puskesmas, dan di dalam TPS-nya tersedia freezer karena pemusnahan kita tidak langsung setiap hari, jadi dilakukan penyimpanan yang sesuai standar, yaitu disimpan di dalam lemari pendingin sekitar 0 derajat Celcius maksimal 90 hari. Jadi kita sudah sediakan freezer karena pengangkutannya tidak bisa setiap hari. Lalu setelah diangkut, kita ada pengangkutan pemusnahan rutin yang dilakukan oleh eksternal bekerja sama dengan pihak ketiga 2 bulan sekali, paling lamanya 2 bulan sekali dengan PT Transwest. Kita sudah MOU dan sudah berjalan secara rutin. Sekian, Dok. Oke, baik. Berarti sudah ada pemilahan ya. Punya IPAL nggak, teman-teman? Dok, makasih, Dok. Oke, baik. Terima kasih. 14 kita bungkus ya. Besok kita bahas lagi lebih lanjut ya. Via offline. Boleh tepuk tangan dong. Tadi grade 13 ditepokin, 14 didiemin. Gimana sih? Pak protes, Pak. Marahin, Pak. Oke. Baik. Saya rasa cukup sekian dulu ya, Dok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk online hari pertama, karena sebenarnya secara dokumen saya udah lihat yang ada di Google Drive ya. Kalau secara dokumen kami juga sudah memulai memasukkan nilai gitu ya, Dok. Hari ini nih ingin memastikan apa yang teman-teman tulis, yang teman-teman masukkan ke Google Drive, apakah itu sama yang teman-teman lakukan. Nah, besok tuh kita surveyor akan memastikan sekali lagi. Kita akan mengobservasi secara langsung, dan mungkin teman-teman sudah menyiapkan simulasi yang kalau tadi kan baru code blue ya sama paparan dari kepala puskesmas, mungkin besok ada yang lain lagi, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Saya banyak belajar loh dari Bojong Nangka, Masya Allah ya, sangat luar biasa. Ya, semoga hasil baik ya. Saya juga nanti lanjut dulu ini sama Bu Tiara, tapi sepertinya Bu Tiara belum selesai gitu ya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai antara yang masuk ke Google Drive sama besok di lapangan, mungkin malah lebih baik besok di lapangan ya. Terima kasih teman-teman. Dok, maaf, Dok. Ya. Dok, maaf. Untuk besok kita langsung telusur ya, Dok ya. Langsung telusur alur ya, Dok. Besok. Ya, besok saya karena saya ketua, saya harus mimpin dulu wawancara lintas sektor sama wawancara pimpinan. Setelah itu baru kita akan telusur ke lapangan ya. Saya minta izin sama Bu Tiara kan, karena kalau makin siang pasien tentunya makin nggak ada ya. Ya, betul. Jadi Dok, hari Sabtu, Dok. Nah, hari itu. Sabtu Jadi pasiennya sedikit ya. Ya, jadi nanti besok saya buka dulu terkait lintas sektor. Habis itu setelah itu saya izin untuk telusur. Nanti setelah telusur saya balik lagi untuk wawancara pimpinan. Oke? Baik, Dok. Baik. Oke, siap teman-teman. Hatur nuhun ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih, Dok. Ya, selamat istirahat. Istirahat, Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih ya. Udah, Bapak Pispeka udah siap? Ada Bu. Bapak siapa? Bapak Pispeka ada namanya juga ya? Dipanggilnya Bapak Atas Pispeka nama ya? Kasmir Kasakabosu.
Iya, orang tua juga udah ngasih nama, dipanggilnya Bapak Pispeka. Saya Oke, Bapak sebagai tim pembina keluarga ya, ya sebagai koordinator Pispeka, Bu. koordinator Pispeka, sudah di SK-kan? SK sudah ada, Bu. SK sebagai Bapak sebagai tim pembina keluarga? Iya, koordinator dan tim pembina keluarga ada tuh. Ada, coba kita lihat. Turun dari sejak tahun berapa, Pak, untuk pendataan? Iya, Bu. Udah turun? Udah dilaksanakan. Sudah. Nanti ada bukti-bukti kegiatannya terlampir. Oke, silahkan. Boleh Bapak ceritain kegiatannya seperti apa. Tolong juga lampirkan bukti kalau Bapak telah melakukan kegiatan pendataan PISPK dengan laporan kegiatan ya, Pak ya. Iya, Silahkan, udah. Pak. Ya, silahkan Bapak cerita dulu bagaimana pengambilan datanya ya. Kemudian Bapak nanti tolong perlihatkan laporan pendataan yang sudah Bapak lakukan. Oke. Ya, saya minta itu Oh, tadi ya. Ya, tadi kan penjelasannya, Bu, sampai pada kesimpulan adanya analisis data berupa IKS. Itu udah sampai pada tingkat desa, kelurahan, maupun kecamatan. Jadi untuk selanjutnya kita akan melaksanakan intervensi lanjutan. Namun sebelum itu dari tim pembina keluarga melakukan koordinasi bersama PJ UKM. Nah, kemudian bersama Kepala Puskesmas kita melakukan pertemuan bersama lintas program tingkat Puskesmas. Yang biasa kita gunakan itu adalah media. Izin Ibu. Ya, terima kasih Pak Kasmir. Pak Kasmir menguasai sekali nih kegiatan pendataan PISPK ya. Sampai gimana alur membahasnya, hasilnya diapain. Setelah dapat hasil harus dibahas bersama dengan siapa, kemudian ditindaklanjuti dan sebagainya. Pak Kasmir menguasai sekali. Terima kasih ya, Pak. Oke, begitulah kondisi hari pertama akreditasi. Banyak sekali pembelajaran yang kita dapat. Semoga hasil hari ini dapat berjalan dengan maksimal. Oke, sebagai penutup video kali ini, saya akan berikan epilog berupa footage dari teman-teman saat menjawab pertanyaan dari supir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Dok, saya Rita. Jadi untuk program manajemen risiko sendiri kita kecil ya. Kembali. Oh maaf. Benar. Ada maaf. Kencang. Aduh. Nggak biasa jadi artis ya. Pengen beli walaupun nih Dok. Perkenalkan Dok, saya Rita ya. Izin untuk. Tapi kita beli buat ngevlog ya, buat ngevlog. Daftar obat gitu. Untuk daftar obatnya bisa dilihat obat-obat dengan nama mirip, contohnya asam mefenamat, asam tranexamat yang dikasih huruf besar atau tolmen lettering itu yang berbedanya mefenamat dan tranexamatnya. Kemudian ada contoh lain. Oke, itu yang untuk rawat. Ya, kalau yang untuk Ponet garam BB sama ponet. ini Dok. Ini untuk resiko jatuh yang khusus pasien ponet. Bidan jaga melakukan identifikasi pengkajian resiko jatuh pada pasien baru dengan daftar kliniknya itu Hand hygiene. oh ya hand hygiene Dok, cekus hand hygiene. Besok ya, kita lihat ya. konseling PHBS oleh petugas K3 dan dilakukan pemantauan dengan menanyakan keluhan melalui telemedicine. Jadi kita tetap pantau by WA. Ini hasil lembar konselingnya Dok, rekomendasi dan tindak lanjutnya. Ini hasil labnya untuk mengkonfirmasi bahwa benar pegawai tersebut
Ilmu tuh nggak bedanya biasanya. Ini simbol limbah, ini simbol produk. Kalau limbah itu udah ada di TPS ya. Limbah itu perlu yang kayak gini. Saat di bulan Mei ini belum